Halo sobat, terutama para cowok. Apakah kalian ngacengan? Pastinya pernah dong. Nih, Mimin punya cerita tentang seorang remaja yang tersiksa karena mempunyai joninya yang ngacengan. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, and subscribe. Dan aktifkan loncengnya ya, agar channel ini bisa terus meledak. Kau muncrat, aku mati. Cerita dimulai di Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana hari itu seorang ibu bernama Desi melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama seperti kereta api. Kata Desi, enjuk dia nama Rajo. Mahmud, Ricardo, Jayo, Inglago. Kejam banget. Anak itu dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang ya kurang mampu lah. Untuk membiayai hidup, ibunya bekerja keras jualan catering. Sedangkan bapaknya kurang ajar banget ini. Tiap hari kerjaan si Pak Maman ini hanya junet dan main perempuan. Sampai modal sang ibu ludes dipakai oleh si bapak untuk bermain junet. Dukun aja. Keberatan nama itu. Si anak pun sering sakit-sakitan. Maka diubahlah namanya menjadi simple, yaitu Riko. Siapa nama barunya? Riko. Alih-alih dibawa ke puskesmas, si bapak malah lebih percaya kepada dukun setempat untuk mengobati penyakit Riko. Setelah dibacakan mantra, dukun itu mengatakan sesuatu yang mengubah hidup Riko selamanya. Anakmu harus berjaga sampai umur 30 tahun. Atau dia mati. Mati? Ya, Riko akan sembuh dan sehat, namun ia harus tetap berjaga sampai usia 30 tahun. Kalau enggak, ia akan meninggoy. Seiring berjalan waktu, hubungan yang tidak harmonis membuat orang tua Riko bercerai. Riko diasuh dengan baik oleh sang ibu, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Jakarta. Riko galak ke Jakarta. Iya, Bu. Ia merasa sangat senang karena ini adalah kesempatan besar untuk mengubah hidup keluarganya. Ketika tiba di Jakarta, malam harinya Riko lupa membaca doa. Sehingga ia mimpi basah yang hampir merenggut nyawanya. Di sana, ia bermimpi bertemu dengan guru yang sangat seksoi yang mengajarinya cara untuk bercinta. Wow. Ketika Riko terbangun, ia menceritakan mimpinya itu kepada sang ibu dan berjanji ia akan menjaga keperjakaannya sampai usia 30 nanti. Kamu apain cewek di mimpi kamu? Hah? Ibunya juga berkata kepada Riko untuk pulang ke kampung halaman jika ia tidak betah tinggal di Jakarta. Kau tuh mesti tahan sampai umur 30 tahun. Kau muncrat, aku mati. Hari pertama masuk sekolah, Riko sangat terkejut dengan budaya dan pergaulan bebas yang ada di sekitarnya. Semua siswa rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Dan yang lebih parahnya sih, siswi wanitanya rata-rata memakai pakaian seksoi, membuat si Joninya yang ngacengan begitu meronta-ronta. Ketika ia berkeliling untuk mencari kelasnya, tanpa sengaja Riko bertabrakan dengan siswi, membuat si Joninya tidak terkendali, apalagi ketika ia mengintip rok mini, membuat si Joninya semakin tegak. Ia pun segera pergi dari kerumunan sambil merangkak. Ketika si Joninya sudah kembali normal, ia malah menemukan sepasang siswa yang sedang cipokan. Aduh, si Joni bangun lagi. Sambil menyembunyikan Joninya, Riko pun segera cabut, bertemu dengan dua buah gunung, kemudian masuk ke toilet. Namun ia malah masuk ke dalam toilet perempuan. Beres deh. Aduh, sungguh hari yang sial. Si Joni terus bangun kalau gini mah.
Scene kemudian berpindah kepada wanita yang bertabrakan dengan Rico sebelumnya. Ia bernama Sabrina, siswi paling cantik dan pintar di sekolah, sekaligus ketua geng Luz yang beranggotakan Tara, Uti, dan Lily. Diketahui Sabrina ini baru putus dari pacarnya dengan alasan katanya tuh Sabrina masih perawan. Sehingga 3 sahabatnya pun mempunyai ide gila, yaitu Sabrina mesti wik-wik dengan seorang pria. Astaga. Jadi kan Sabrina gak perawan lagi tuh, jadi bisa balikan lagi sama cowoknya. Teman bangsat emang. Bingung mau wik-wik dengan siapa, si Lily spontan nunjuk random dan menemukan seorang siswa yang sedang bertingkah aneh di bawah pohon. Ya, dia adalah si Rico yang sedang menggesek-gesek Johnny-nya yang masih tegak berdiri. Teman-temannya sepakat Sabrina jangan sampai mau dengan anak baru yang kampungan itu. Namun nampaknya nih Sabrina begitu penasaran, apalagi ia baru saja diputusin cowoknya. Ketika lonceng berbunyi, Rico menemukan kelasnya. Buset sudah, sang wali kelas ternyata wanita yang sudah membuat Rico mimpi basah. Mampus dah. Ia kemudian memperkenalkan diri di depan kelas dan bertemu dengan teman sebangkunya yang akan menjadi sohibnya, yaitu Franz. Rico begitu tersiksa melihat Bu Melly yang seksoi mengingatkannya pada mimpi basah yang begitu indah. Ketika ibu guru mendekatinya, tiba-tiba Rico yang saat itu hampir mokat langsung dibawa oleh Franz ke UKS. Di perjalanan mereka berpapasan dengan Sabrina. Ketika sudah di UKS, Rico berterima kasih kepada Franz. Dan tak lama kemudian sang idola sekolah Sabrina mengikutinya ke UKS, membuat Franz kaget dan langsung sembunyi. Saat itu Rico hanya bisa terdiam sesak nafas melihat Sabrina yang semakin mendekat. Rico kemudian meminta maaf karena sebelumnya ia telah menabraknya. Sabrina berjanji akan memaafkannya, namun Rico harus nurut, yaitu ia harus mau untuk diajak wik-wik seperti saran yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. Buset nih cewek, baru kenal udah ngajak gituan. Siap, Kak Sabrina. Oke. Mau main sama gue nggak? Mau Kak? Saya kalau main jago. Serius loh? Seriusan. Saya dulu sering cetak gol di kampung. Bukan itu maksud gue. Maksud gue, ini loh. Mendengar hal itu, Rico pun langsung lari karena takut si Johnny-nya kembali tegak berdiri. Ia kemudian masuk ke dalam toilet laki-laki, di mana ada Ilham and the gang, si cowok belagu so tampan di sekolah. Sehingga Sabrina tidak berani untuk mengejar Rico lebih jauh. Kamu ngapain di sini? Ketika situasi sudah aman, Franz menjemput Rico di toilet dan membawanya ke kantin. Ia kemudian bertanya kepada Rico kenapa bertingkah konyol seperti itu. Dan baru pertama kali ini nih ada yang menolak ajakan Sabrina. Franz kemudian menebak kalau Rico adalah guy yang tidak suka perempuan. Suka? Atau mungkin sukanya hubungan ibu anak, malah lebih ngaco. Ibu anak. Gila ya. Rico pun terpaksa berterus terang dan meminta kepada Franz untuk merahasiakan hal ini kepada siapapun, yang tentunya membuat Franz tertawa terbahak-bahak. Ibu kamu ngarang gitu? Enggak ada ya, ibu aku nggak mungkin ngarang-ngarang. Mengetahui hal itu, Franz mempunyai sebuah ide. Ia kemudian mengajak Rico ke aula dan mempertemukannya kembali dengan Sabrina. Okay, jokes aside, I actually listened to your conversation back then. Di momen itu, Sabrina mengajak Rico untuk berbicara empat mata. Ia meminta maaf atas ajakan sebelumnya dan meminta kepada Rico untuk tidak mengatakan hal itu kepada siapapun.
gue cuma meminta maaf soal yang tadi. Dan please, gue mohon jangan kasih tahu siapa-siapa, ya. Rico juga meminta maaf karena di kampungnya cewek yang ngajak begituan dianggap cewek yang enggak bener. Hal itu membuat Sabrina marah dan berteriak kalau Rico itu adalah cowok yang brengsek. Franz kemudian memberikan kode kepada Rico untuk meredakan emosi Sabrina. Namun, ia hanya bisa mengelus-ngelus kepalanya dari kejauhan. Aku cuma bisa sedekat ini. Setelah itu, keduanya pun saling memaafkan karena memang keduanya masih segelan alias belum pernah wik-wikan. Ketika Sabrina kembali ajak Rico untuk wik-wik, Rico pun bersedia, namun harus tunggu sampai ia gede. Sabrina pun sangat senang dan memeluk Rico membuat Rico kembali sekarat. Oh, kenapa? Keesokannya, Bu Meli memberikan tugas kelompok, yaitu membuat paket miniatur rumah-rumahan dan wajib mendapatkan nilai minimal 75. Jika ada yang di bawah itu, maka akan mendapatkan hukuman. Kalau di antara kalian yang dapat nilai di bawah 75, nanti kalian akan dapat hukuman. Seketika, otak si Rico kembali sengklek. Ia membayangkan kalau hukuman itu seperti mimpi basahnya bersama Bu Meli. Tak mau kejadian seperti kemarin terulang lagi, Rico mengajak Franz untuk belajar supaya tidak dihukum. Awalnya, Franz menolak, namun karena janji dengan pacarnya gagal total, maka mereka berdua sepakat untuk bekerja kelompok di rumah Franz. Dengan muka polosnya, Rico begitu terkesima melihat rumah Franz yang gede kayak istana. Ketika Franz mengatakan orang tuanya nggak ada, Rico pun turut berduka cita. Orang tuamu? Gak ada. Astaga, berduka cita ya, Franz. Kerja goblok. Ketika sudah sampai di kamar, Franz menawarkan bacaan majalah sebab si Rico ini suka banget dengan majalah, terutama majalah azab. Tapi agak lain nih koleksinya Franz, di mana majalahnya berisikan wanita-wanita seksoi tanpa busana. Udah tahu ngacengan dasar teman bangke. Franz melakukan itu bukan tanpa alasan. Ia ingin mengobati penyakit ngacengannya si Rico. Dengan perlahan-lahan, Franz membuka majalah dari wanita yang sedikit terbuka hingga yang bugil. Sementara itu di sekolah, Sabrina, Ilham, dan Tara sedang memasang poster seleksi anggota futsal yang enggak kelar-kelar. Yang ada, bau mulut mereka berdua semerbak tercium oleh Sabrina. Mulut lo berdua bau tau gak? Ini, kosong sendiri, gue mau makan. Setelah pulang sekolah, geng Luz berkumpul di rumah Tara. Saat itu, Sabrina meminta Tara supaya ayahnya menjadi donatur acara futsal Piala Merdeka di sekolah. Tara pun tidak menolak, namun dengan syarat Sabrina harus menginstal aplikasi kencan yang Tara berikan. Yap, permintaan pun diterima. Lagian supaya ia bisa cepet move on dari mantannya. Fine, that's my girl. Oke, install dating app-nya dulu, abis itu pick the hottest picture ever. Kemudian Sabrina segera didandani oleh teman-temannya supaya foto profilnya lebih menarik dan menggoda. Yeah, look very very. Terus yang Treatment pertama yang gagal tidak membuat Franz menyerah. Ia pun berlanjut ke treatment selanjutnya, yaitu dengan memperlihatkan grup Telegram anak-anak nakal di sekolah yang diberi nama Grup Suka Kentu. Isinya tahulah apa isinya. Duh, rusak. Suka kentu. Franz, itu kenapa cewek telanjang, cowok juga telanjang, Franz?
Tak lama kemudian, ibu Rico menelepon dan meminta kepadanya untuk segera pulang ke rumah karena ibunya akan pergi bekerja. Pergi rapi, pulang gak karuan. Setelah ibunya pergi, Rico mendapatkan pesan dari teman syaitonnya itu yang ingin meminta maaf. Franz meminta Sherlock kepada Rico, ia akan membelikan martabak sebagai permintaan maafnya. Tak butuh waktu lama, si Franz menemukan rumah Rico. Kirain bener mau minta maaf, ia malah bawa laptop dan melanjutkan treatment ketiganya dengan searching Telegram. Setelah Johnny-nya si Rico tegang, Franz meminta Rico untuk mengeluarkannya dengan cara ngocok supaya bisa rileks. Ngocok. Oke. Di saat Rico mencoba ngocok di kamar mandi, Franz malah meninggalkannya karena ia punya janji dengan seseorang. Ia juga meninggalkan salah satu majalah Playboy, membuat si Johnny-nya tegak kembali. Franz! Sehingga Rico mencoba mengkompres Johnny-nya dengan minuman dingin dari dalam kulkas. Saat ibunya kembali, Rico berpura-pura kecapean sehingga berbaring di lantai. Dan minuman yang digunakan untuk mengompres si Johnny diminum habis olehnya supaya sang ibu tidak curiga. Habis? Tak kehabisan akal, pada malam keesokannya Franz melakukan treatment yang lebih ekstrim, yaitu dengan membawa si polos Rico ke panti pijat plus untuk diajari praktek biologi. Hahaha, bangke. Di sana, Franz meminta kepada Rico untuk berganti nama menjadi Johan. Ya, Rico yang polos pastinya nurut-nurut aja sih. Lo namanya Johan. Pakai ganti nama. Tenang, Pak. Bisa nginjek, Mbak. Bisa sama saya. Ayo, mari. Rico dengan sang pemijat yang sudah disewa untuknya bermain polisi-polisian. Ketika sudah diborgol, Rico pun kabur ketakutan. Kemudian tanpa sengaja ia bertabrakan dengan pelanggan lain, menyebabkan Rico jatuh dari tangga. Untungnya ketika si pemijat melapor, Franz yang sedang main sudah mencapai klimaks. Bukan kecelakaan beneran, ayo. Kok bisa? Franz kemudian meminta maaf karena maksudnya hanya ingin mengobati penyakit bawaan Rico. Dan Franz juga percaya suatu saat nanti penyakit temannya itu pasti akan sembuh. Sorry. Lo tahu kan kalau lo bakal sembuh. Keesokan paginya, Rico dan Sabrina bertemu tanpa disengaja saat mereka berolahraga. Mereka berdua pun berbincang-bincang yang membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Cie. Tak lama kemudian, Tara mengirimkan pesan bahwa mantan Sabrina kini sudah bersama cewek yang lain. Membuat hati Sabrina menjadi panas dan ia pun segera memakai aplikasi kencannya untuk mendapatkan pria pengganti. Di lain sisi, si songong Ilham dan temannya sedang kebingungan mencari satu lagi pemain futsal untuk bermain di Piala Merdeka. Karena jika mereka tidak menemukannya, mereka akan di-WO. Tanpa sengaja, si Ilham menendang bola ke arah Rico yang langsung disambut dengan permainan juggling yang memukau, membuat Ilham mendapatkan orang yang dicari. Lu orangnya. Disangka mau digebugin, Rico berlindung di belakang Franz. Namun setelah dijelaskan, akhirnya Franz dan Rico mengerti. Lagian main tunjuk-tunjuk aja kayak ngajak berantem. Lu urusan sama Rico, urusan sama gue. Lu memang bisa main futsal? Kasih baju. Oke.
Babak penyisihan pun diadakan, di mana Rico yang baru bermain mendapatkan instruksi dari Ilham untuk menendang bola ke arah tiang kiri karena sudah dikencingi. Ya, karena gawangnya udah gue kencing. Permainan pun cukup ketat, di mana dalam babak pertama itu Rico bisa mencetak 2 gol. Sehingga di babak pertama ini timnya lebih unggul dengan skor 3-0.